Halo jemaat GBI Kristus Pencipta. Kali ini kita mau dengerin sharing yang teman kita ini aslinya dari mana yuk coba? Kota yang ada nasi liwet dan dimakan pakai kara gendar. Nah, dari mana lagi coba kalau bukan dari Solo? Nah, kali ini teman kita yang mau kita ajak ngobrol ini dari Solo. Solo manis ya, Solo manis sama Solo balapan coba ya, salah ini. Oke, kita mau sapa dulu, namanya Astrid. Nona manis satu ini dari Solo loh ternyata, saya baru tahu tadi. Nah, saya mau denger nih ceritanya Astrid. Kalau yang kapan hari kan kita dengar Bu Imam dari komunitas Ibadah Raya 1, ada Pak Iwan dari komunitas Ibadah Raya 2. Kali ini kita mau mendengar teman kita dari komunitas Ibadah Raya 3, Astrid. Astrid, ya. Kalau boleh saya tahu, tadi dari Solo ke Surabaya, tutut naik kereta, turun di Surabaya. Itu gimana ceritanya? Dulu di Solo sudah biasa ke gereja apa gimana? Cerita singkatnya nih ya. Cerita singkatnya sebenarnya orang tua itu berkeyakinan seberang. Oh ya. Berkeyakinan seberang. Jadi setelah SMP nih, ada tertarik, ada tetangga yang seneng nyanyi, seneng nari gitu, dan akhirnya diajaklah pergi ke gereja. Dari situ merasa enjoy, merasa kok asik ya, kok nyaman ya, taruh kata anak seneng SMA, ya, iya. Punya banyak sukacita, soalnya nyanyi sama nari. Jangan-jangan Astrid ini punya bakat terpendam ya. Kemudian akhirnya pergi ke gereja. Padahal waktu itu Bapak Ibu bukan dari kepercayaan yang pergi ke gereja ya, begitu ya. Oke, terus? Lalu ngerasa enjoy, ngerasa nyaman, lama-lama ini ada rasa ingin tahu bahwa Yesus itu siapa ya? Kok bisa menyelamatkan ya? Ceritanya seperti apa ya? Nah, dari situ, dari penasaran itu akhirnya ya kenal, mengenal Tuhan Yesus lewat tadi ya. Awalnya nyanyi, nari-nari penuh sukacita ternyata. Ya, memang ikut Yesus sukacita. Kemudian pergi ke Surabaya pada waktu selesai kuliah ya? Sempat pindah, lalu memang tujuannya ke Surabaya untuk bekerja. Bekerja? Ya. Nah ini saya mau tahu, pergi ke Surabaya, terus akhirnya cari komunitas ke gereja mana? Cari, oh ini tidak cocok, itu tidak cocok, sampai suatu hari ada kejadian apa ini kok bisa sampai mampir ke GBI Kristus Pencipta? Nah, ini sedikit unik ceritanya. Waktu itu makan siang istirahat ya. Keluar untuk cari makan, dan di situ makan di satu warung, lebih tepat ya, makan di satu warung, dan akhirnya sembari makan sembari mendengarkan si orang yang punya warung itu tadi membicarakan tentang gereja, membicarakan tentang konsep. Nah, dari situ kan saya berpikir bahwa ternyata visi dan misi yang dibicarakan tadi sama dengan gereja yang sebelumnya saya beribadah. Solo pertama kali. Iya. Terus Astrid gimana ini? Dan akhirnya selesai makan, selesai bayar, memberanikan diri nih untuk tanya, komsel di mana, di gereja mana, dan akhirnya ketemulah di GBI Kristus Pencipta. Iya. Jadi harus sering-sering ya ke warung ngobrol-ngobrol. Siapa tahu kalau orang yang baru datang ini, aku enggak punya gereja, saya enggak punya komunitas. Dengar percakapannya jadi tertarik seperti Astrid ini ya. Astrid luar biasa sampai memberanikan diri bertanya ya, Astrid ya. Saya memberanikan diri bertanya, ini ke gereja mana ini gitu ya. Terus akhirnya kecantol ya Astrid ya. Oke. Jadi itu tahun 2015. Oh ya, berarti zaman itu Astrid ikut kelas SPK pemenang. SPK, betul sekali. Jadi banyak dipulihkan di awal di sana. Kemudian Astrid punya anak binaan, punya murid ya waktu itu. Kan mulai diajarin ini ketika setelah dipulihkan dan akhirnya punya hati untuk jiwa-jiwa memulihkan juga. Ya, terus pertama kali punya murid tahun 2017. Waktu itu tidak mengalami kendala ya. Jalan lurus.
Habis jadi pengalaman baru, dipulihkan, punya hati buat jiwa-jiwa, punya murid, santai, lurus, nggak mengalami kesulitan ini ceritanya. Tapi Tuhan tuh baik, Astrid malah mengalami kesulitan di tahun 2023. Hal yang baru ya? Iya. Oke. Nah, apa ini yang Astrid alami di tahun 2023 waktu itu? Nah, punya murid baru? Ya, betul sekali. Di tahun 2023 punya murid baru, dan ketika mulai punya murid baru itu pastikan harus menyediakan waktu lagi. Ya. Menyisihkan waktu, benar-benar berharga untuk ngatur waktu untuk ketemu lagi, seperti itu. Dan bukan hanya itu, ada satu keraguan, kadang khawatir itu juga karena gini, bertemu dengan orang baru, harus memulai mengenal baru lagi. Lebih dalam. Ya. Terus apa kendala atau kesulitan apa yang Astrid alami pada waktu itu? Iya. Mengalami kesulitan ketika bangun komunikasi. Ini mau ngomong apa ya nanti waktu pemuridan? Oh iya. Biasanya orang pasti gitu ya. Ini ketemu orang baru, ngomong apa ya? Gitu. Jadi sulit berkomunikasi secara ini ya, dua arah gitu tuh sulit sekali. Iya. Terus waktu itu kalau saya lihat waktu itu Astrid ikut training gathering pemurid. Nah, ini buat pemurid-pemurid yang nggak datang gathering pemurid, sayang sekali, soalnya pada waktu gathering pemurid Astrid mendapat hal ini, pencerahan mengenai hal ini. Apa Astrid? Ceritain. Ya, waktu gathering pemurid, ada satu topik yang disampaikan oleh C. Pauline waktu itu, dan satu kalimat itu yang membuat saya ini kok ngena banget ya. Kok ngena banget. Jadi C. Pauline sampaikan bahwa perasaan terluka itu timbul dari perasaan negatif dan pikiran negatif, seperti itu. Ya. Nah, apa perasaan waktu itu belum tahu ya lukanya apa belum ya? Tahu ya. Malah nggak kepikir ya. Nah, terus kok jadi kepikir itu gara-gara ciri-cirinya apa? Nah, dari luka itu ternyata dari hal yang disebutkan, mulai dari kecewa atau marah, jengkel, tidak puas, itu ternyata termasuk luka. Termasuk luka. Dan waktu itu saya menyadari bahwa ini kok tidak puas, ada rasa tidak puas dalam pemuridan kayak gitu. Tidak puas? Yang dimaksud tidak puas itu gimana? Coba Astrid ceritakan. Kayak kalau ketemu kok ya gitu-gitu aja, kok nggak bisa komunikasi yang lebih deep seperti itu, dan juga bukan perubahan sih, lebih ke ini kok kaku seperti ini. Iya. Astrid kayaknya jadi kayak ini kagok kok lama sekali kayak gitu ya. Terus waktu itu dikasihin solusi apa? Nah, waktu itu yang pertama sudah pasti untuk menemukan lukanya apa. Nah, dari situ, apa yang Astrid temukan lukanya? Tidak puas itu tadi, tidak puas dengan progres pemuridannya, dan itu ternyata yang tidak disadari, yang tidak saya sadari ternyata itu bagian dari luka. Bagian dari luka, dan akhirnya awal disuruh untuk menemukan itu dan menyadari, sadar nih, ternyata aku memang terluka waktu memuridkan, begitu. Dan yang ketiga ya bawa pada Roh Kudus gitu. Nah, terus setelah prakteknya ini ya, Astrid mau menjadi pelaku firman. Setelah dengerin di gathering pemurid, kemudian Astrid ketemu sama muridnya, apa yang Astrid praktekkan? Nah, untuk prakteknya sendiri sebenarnya simpel, dimulai dari mengasihi tanpa mengharap apapun. Intinya mengasihi dengan tulus, menemani di waktu murid ini berada di masa-masa sulit, untuk bercerita, untuk menceritakan segala sesuatu yang dialami, dan terlebih lagi mendampingi, bahkan ketika mungkin pada saat sakit pun walaupun dengan obat gitu kan, itu bukti untuk kita bisa punya simpati untuk murid juga. Tapi balik lagi, motivasinya nggak pengen sing bagaimana, tapi itu tadi tulus gitu kan. Tulus ya. Jadi bukan motivasinya supaya saya itu berhasil menjadi pemurid gitu ya, tapi
Ya karena saya mengasihi, karena saya sudah lebih dahulu dikasih oleh Yesus gitu ya. Oke, jadi tipsnya apa ini Astrid? Padahal ini kan Astrid kan bukan istilahnya bukan hari kemarin, bukan. Padahal Astrid sudah punya murid itu dari tahun 2017 ya. Jadi kan sudah pernah punya pengalaman. Ternyata ini pengalaman yang berbeda gitu. Tapi Tuhan Yesus baik. Justru dari sana Astrid mengalami lebih dalam lagi. Kalau dulu, oh ya sudah mengasihinya sampai di sini saja gitu ya. Tapi ini lebih sampai hal-hal praktis ya. Roh Kudus bisa mengingatkan Astrid, oh ya kalau sakit dikirimin obat. Terus kemudian kalau Astrid ini pintar masak, jadi habis masak dikasihin, dibagi gitu. Just as simple as that, hanya sesederhana itu. Tetapi saya percaya hal itu justru membuat pemuritan ini Astrid dan muridnya juga semakin bertumbuh dan semakin kenal. Apa ini tips dari Astrid? Ini kan pertanyaannya gampang. Pertanyaannya tuh seolah-olah, halah gampang loh. Ngomong apa? Tuh gampang itu nanti ngomong apa. Tapi pada prakteknya sulit gitu ya. Ini ngapain ya? Kok rasanya kagok ya? Kelihatannya gampang. Pada waktu dijalani sulit. Nah, apa tipsnya buat Astrid kok bisa dari yang mengalami kesulitan sampai Astrid bisa? Nah, sebelum saya menyampaikan tips apa, ini perubahan apa yang dialami murid ini? Perubahannya. Iya betul. Dari hal yang awalnya yaitu tadi tidak mau ada mau perubahan apa-apa, tapi ketika hal itu dijalani dengan mengasihi dengan tulus itu tadi, banyak sekali perubahan yang dialami. Jadi mau terbuka. Wah, padahal yang awalnya kayaknya kagok. Mau bercerita tentang hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Bahkan ketika ada sesuatu tuh sampai minta saran dan masukan seperti itu. Dan hal-hal candaan-candaan pun bisa dilontarkan. Jadi lebih santai ya. Tidak kayak tertekan, waduh gimana gitu ya. Oke. Jadi tipsnya apa? Kalau ada orang lain yang ngalamin seperti itu gitu gimana? Nah, dan satu hal ketika saya sudah mengalami ini, benar-benar Roh Kudus berkata sangat keras, maksudnya sangat benar-benar saya rasakan kalau gini, temukan lukamu itu dan kamu harus sembuh. Ketika kamu sudah sembuh lebih dahulu, kamu akan menyembuhkan orang lain. Seperti itu. Yang utama adalah memang kita tetap tugasnya kan harus berdoa untuk murid ya. Di luar hal itu cukup mengasihi, menemani, bahkan mendampingi di saat dia membutuhkan, seperti itu. Jadi tipsnya kalau misalnya kesulitan atau bagaimana kok nggak ada perkembangan, perubahan dalam hubungan pemuritan ini, kasih saja, lakukan dengan tulus tanpa harus nanti harus begini, harus begitu, seperti itu ya. Dan kita mengalami kasih Bapa dulu supaya bisa mengalirkan juga kasihnya. Betul. Oke. Dan satu hal lagi untuk saya tambahkan, pemuritan itu bukan paksaan. Pemuritan itu bukan paksaan. Dan pemuritan yang sebenarnya tidak sesusah yang kita pikirkan dan tidak sesulit yang kita rasakan. Dari situ saya merasa bahwa jadi murid itu kamu berharga loh. Tuhan sudah pilih kamu untuk jadi pemurid gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kamu bertumbuh jadi pemurid dan kamu tekun dalam memuridkan. Semangat. Oke. Hari ini kita benar-benar, kalau saya lihat Astrid sangat ceria, sangat bersemangat. Berarti justru ketika dia pernah mengalami kesulitan dalam pemuritan dan dia dipulihkan, justru ada berkat di balik pemuritan itu tadi ya, benar-benar terjadi. Oke, sampai jumpa di Disciple TV berikutnya. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.